إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة لا معبود بحق إلا الله عز وجل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة معاشر المسlimin, sidang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dari segala limpahan karunia nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat diberikannya sehat wal afiyah. Karenanya jamaah, apa yang telah diberikan dari seluruh karunia nikmat yang kita rasakan pada saat ini, pada hari ini, mari kita jadikan lil taqarrub ila Allah azza wa jalla bil ibadah wa taqwallah. Kita jadikan jamaah semua karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, kita jadikan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dengan seluruh ibadah, dan juga dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Rabbuna wa Rabbul Alamin. Kenapa harus dibarengi dengan takwa jemaah? Karena kebanyakan kaum muslimin pada saat dia telah beribadah kepada Allah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, selesai dari beribadah dia berbuat maksiat, dia melakukan keharaman, apa yang dilarang oleh Allah Rabbuna wa Rabbul Alamin. Oleh karena itu dibarengi dengan ketakwaan. Karena makna takwa, seluruh para ulama menjelaskan makna takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan ini wasiat Nabi SAW agar kita bertakwa di mana saja kita berada. Yang Rasul SAW sabdakan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Di dalam masjid kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di rumah kita mesti juga bertakwa. Di kantor kita bertakwa. Di mana saja kita berada, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah? Yang mungkin kita akan mengambil manfaat daripada takwa. Manfaat daripada takwa, para ulama menjelaskan, mengambil manfaat yang termaktub di dalam Al-Quran pada surat At-Talaq, yang Allah Rabbuna wa Rabbul Alamin firmankan dalam surat At-Talaq, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bertakwalah kepada Allah. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah,
maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jalan keluar baginya, kemudahan baginya pada saat kita mendapati suatu musibah, kesusahan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kalau dia bertakwa kepada Allah, kembali kepada Allah, maka sungguh Allah akan memberikan jalan keluar dari seluruh permasalahan yang kita alami. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini manfaat yang pertama jemaah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan, menggandengkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Terkadang kita mendapatkan rezeki yang tidak kita pikirkan, tiba-tiba datang kepada kita. Ini bukti buah daripada takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki dari mana saja, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Dialah Allah yang memberikan rezeki. Dengan kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki itu kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertakwa, bergantungnya dirinya kepada Allah saja, bertawakalnya kepada Allah saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan segala kebutuhannya. Kaum muslimin pada saat mereka diuji, diberikan kesusahan, disempitkan rezeki, dia bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia mendatangi para dukun, dia bersekutu dengan para jin. Yang ini notabene terlarang, diharamkan dalam syariat Islam, dan hukumnya menjadi syirik kalau dia bersekutu dengan para bangsa jin. Kalau kita sebagai orang yang beriman, pada saat kita diuji kesusahan, disempitkan rezeki, banyak masalah di dunia, maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan diri kita hanya kepada Allah. Karena pada hakikatnya orang yang beriman, mereka sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa taala, mereka akan diuji. Jangan mengaku engkau beriman sebelum aku uji, kata Allah Azza wa Jalla. Jangan mengaku kita beriman sebelum diuji. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala nabluwannakum bisyai'in yani minal khawfi wal ju'. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yani ujian, yang memberikan sedikit ketakutan dan kelaparan, yani wa naqsi min amwal, dan dari sedikitnya harta diberikan kekurangan dari rezekinya, jadi wa anfi wal samarat, dan diberikan ketakutan jiwanya dan dikurangi dari buah-buahan. Wa basyir sabirin, beritakan kepada mereka, kepada orang-orang yang sabar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukti bahwasanya orang yang beriman akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin ujian itu datang kepada kita dengan sedikit ketakutan di jiwanya, akan dikurangi hartanya. Mereka takut bahwasanya kita bekerja di suatu perusahaan yang nanti kita akan diberhentikan, tidak lagi diberikan yakni upah, diberikan gaji oleh perusahaan. Ketahuilah jemaah, yang memberikan rezeki itu bukan perusahaan, yang memberikan kecukupan bukan bos kita, bukan, melainkan Allah Tabaraka wa taala. Dialah Allah yang mengatur segala urusan yang di langit dan di bumi, yang mana makhluk kecil pun yang di lautan, Allah Subhanahu wa taala telah cukupkan, berikan rezekinya oleh Allah Tabaraka wa taala. Kita tidak mesti takut. Jangan kita merasa yakni pesimis, yakni galau apabila kita sudah mendapatkan ketetapan akan diberhentikan oleh perusahaan, dikeluarkan oleh perusahaan, atau sedikitnya kita meninggalkan pekerjaan yang diharamkan Allah, takut tidak lagi mendapatkan rezeki. Ini sesuatu permasalahan yang banyak dialami oleh kaum muslimin, yang mereka tidak tawakal kepada Allah,
Dia tidak menggantungkan dirinya kepada Allah, padahal Allah yang akan memberikan rezeki itu, akan mencukupkan segala apa yang kita butuhkan, asalkan kita bertakwa kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ini janji Allah Azza wa Jalla. Tidak akan pernah ingkar kepada hambanya, dengan syarat dia kembali kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangnya. Ini yang disebut dengan takwa, jemaah. Karena takwa itu adalah orang-orang yang dimuliakan Allah, baik di dunia dan di akhirat. Dicukupkan di dunia, nanti di akhirat dia akan disediakan, yakni ganjaran-ganjaran dengan surganya. Ini bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus meyakini bahwasanya siapa orang yang ketika bertakwa kepada Allah, tidak lagi dia memikirkan dari rezekinya, Allah sudah atur, Allah sudah berikan segala porsi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Namun kita dituntut untuk kita kembali kepada Allah, minta kepada Allah. Bahkan ayat yang sering kita baca ya di dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Menyembah dalam arti yang kita harus bertakwa kepada Allah, bukan hanya sebatas kita menyembah kepada Allah, selesai kita menyembah kepada Allah lalu kita bermaksiat lagi, melakukan keharaman, melakukan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya dia belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barengi dengan takwa, maka sungguh kalau dia bertakwa kepada Allah, setiap permasalahan di dunia yang kita alami, yakni yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan kemudahan, berikan jalan keluarnya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa yang dia bertakwa kepada Allah, lalu dia bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbu, Allah akan cukupkan segala keperluannya, segala kebutuhan di dunia yang kita butuhkan, Allah akan berikan dan Allah akan cukupkan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala permasalahan kaum muslimin, orang-orang yang beriman, ingat, semua dibutuhkan kembali kepada Allah. Orang yang beriman tidak luput yang namanya ujian dan cobaan, baik itu di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, di dalam rumah tangganya, di seluruh, yakni hidupnya Allah akan berikan ujian, akan menguji. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan, yakni jalan keluarnya, asalkan dia kembali kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Dia memiliki permasalahan rezeki, bertakwa kepada Allah, memiliki permasalahan segala urusan rumit di dalam rumah tangganya, rumit di dalam perusahaannya, di dalam pekerjaannya, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, agar permasalahan kita ini mendapatkan solusi, diberikan jalan keluar. Yang memiliki pekerjaan sulit, mencari pekerjaan sulit, rezeki semakin sempit, banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah dari segala dosa yang kita lakukan. Karena Nabi SAW ini memberikan solusi kepada para sahabat, yang pada saat itu para sahabat mereka pun mendapati masa-masa kesulitan, masa-masa paceklik. Tapi Rasul SAW memberikan peringatan kepada para sahabat. Yang pertama, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan ini menjadi wasiat Allah Tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwa dengan sebenar-benarnya, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita inginkan. Setiap permasalahan akan diberikan jalan keluarnya. Namun barengi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar. Yang Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, yang mana Nabi SAW bersabda, man aktsara minal istighfar, barang siapa yang dia banyak mengucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Setiap kesedihannya yang dia alami, Allah akan berikan kegembiraan. Setiap dia memiliki kesusahan, Allah akan berikan kemudahan jalan keluarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan itu. Lalu Nabi SAW memberikan wa min kulli dhayqin makhraja. Siapa yang memiliki kesempitan di dalam rezekinya, sulit untuk mendapatkan rezeki, rezeki datang lalu pergi lagi hilang, maka banyaklah beristighfar, kata Nabi SAW, wa yarzaqahu min haitsu la yahtasib. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi janjinya, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Banyak mengucapkan istighfar, jadi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dihitung oleh sahabat beristighfar sehari dalam riwayat 100 kali. Riwayat yang lain mengatakan 70 kali dalam sehari. Rasul SAW mengucapkan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Dihitung oleh sahabat 100 kali. Lalu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika menjelaskan dari hadis yang mulia ini, banyaknya Rasulullah beristighfar memberikan faedah. Salah satunya akan dimudahkan, dibukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukti daripada kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengucapkan istighfar kerana kita banyak dosa, melakukan dosa dan maksiat yang mungkin disengaja ataupun tidak disengaja. Kerana inilah disempitkan rezeki kita, diberikan kesusahan di dalam urusan kita kerana banyaknya dosa dan maksiat. Maka solusinya banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan segala urusan perkara kita yang kita miliki. Semoga Allah memberikan segala rezeki yang tidak disangka-sangka diberikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jadi kemudahan dan dicukupkan kita dari rezeki-rezeki yang kita inginkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kaum muslimin, khususnya bagi karyawan dari perusahaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik. Allah berikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Allah akan berikan jadi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, asalkan kalian kaum muslimin kembali kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tawakal kepada Allah, gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, bukan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا سهلة في كل أمورنا. اللهم اجعلنا سهلة في كل أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.